Makan malam hari ini, suasana di villa mewahku terasa agak berbeda. Ibu mertuaku, Ibu Tari, tampak bahagia dengan cara yang tidak biasa. Ia terus-menerus mengambilkan lauk untukku, menanyakan pekerjaanku dengan penuh perhatian. Sesuatu yang sebelumnya jarang sekali ia lakukan. Adik iparku, Nabila, juga sibuk menuangkan air dan menceritakan kisah-kisah lucu. Hanya suamiku, Bima, yang terlihat agak tegang, sesekali melirik ibunya dengan tatapan penuh arti. Aku sempat mengira hari ini adalah hari istimewa yang mungkin aku lupakan. Dan ternyata memang benar-benar istimewa. Setelah semua orang hampir selesai makan, Ibu Tari berdeham dan meletakkan sumpitnya dengan penuh wibawa. Wajahnya berseri-seri, penuh kebanggaan dan kepuasan. Hari ini, mumpung keluarga sedang berkumpul lengkap, Ibu punya sesuatu yang ingin diumumkan. Semua orang terdiam dan mengalihkan pandangan kepadanya. Aku pun penasaran apa yang akan dikatakannya. Ibu sudah tua, soal umur tidak ada yang tahu. Ia memulai dengan kalimat klasik orang tua. Jadi ibu sudah memikirkannya matang-matang. Ibu memutuskan untuk membuat surat wasiat, membagikan harta kepada anak-anak agar nanti kalian tidak bertengkar dan merusak persaudaraan. Mendengar ini, aku tersenyum kecil. Aku tidak pernah memedulikan harta ibu mertuaku. Villa ini aku beli dengan uangku sendiri sebelum kami menikah. Perusahaanku, karirku, semuanya kubangun dengan jerih payahku sendiri. Aku punya kemampuan finansial yang lebih dari cukup untuk menghidupi suami dan anakku kelak tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku hanya berpikir sederhana bahwa langkah ibu sudah tepat, agar kedepannya semuanya jelas. Ibu Tari menatap putra bungsunya dan istrinya dengan tatapan penuh kasih sayang. Dika dan Nabila ini masih muda, pekerjaan mereka belum stabil. Ibu memutuskan seluruh harta peninggalan ibu, termasuk rumah warisan kakek nenek, di kampung dan buku tabungan yang ibu kumpulkan seumur hidup, akan dibalik nama menjadi milik mereka berdua. Ia berhenti sejenak, seolah memberi waktu bagi semua orang untuk mencerna informasi tersebut. Adik iparku, Nabila, buru-buru memainkan peran sebagai menantu yang berbakti. Matanya berkaca-kaca sambil menggenggam tangan Ibu Tari. Ya ampun ibu, kenapa ibu melakukan ini? Kami tidak berani menerimanya, Bu. Harta itu milik ibu, simpan saja untuk masa tua ibu. Kamu ini bicara apa, Nak? Ibu Tari menepuk pelan tangan menantunya. Ibu memberikan ini karena sudah ibu perhitungkan semuanya. Ibu memberi kalian modal untuk usaha supaya kalian bisa menata masa depan. Buat apa ibu simpan uang itu? Kemudian ia menoleh menatapku dan Bima. Senyum masih menghiasi bibirnya, tetapi aku bisa merasakan perhitungan dingin di matanya. Sedangkan untuk Bima dan Rania, ucapnya dengan nada santai, seolah sedang memberikan anugerah. Ibu tidak akan memberikan apa-apa. Kalian sudah hidup berkecukupan, rumah besar, perusahaan besar, tidak kekurangan satu hal pun. Ibu tahu Rania ini anak yang hebat, dia pasti tidak akan perhitungan dengan adiknya sendiri kan, Nak? Ia berbicara sambil menatapku. Sebuah pertanyaan retoris yang sangat memaksa. Aku hanya tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Iya, Bu. Ibu urus saja Dika dan Nabila. Kami sudah ikut senang. Kami tidak butuh apa-apa, Bu. Melihatku begitu penurut, Ibu Tari tampak sangat puas. Ia menghela napas lega dan mengucapkan kalimat terakhirnya. Sebuah kalimat yang memicu badai besar. Oleh karena itu ibu sudah memutuskan, mulai sekarang ibu akan tinggal menetap di sini bersama kalian, supaya Dika dan Nabila punya privasi. Kalian adalah anak sulung, punya kewajiban untuk merawat ibu. Ibu akan menghabiskan masa tua ibu di sini bersama kalian, sampai ibu menutup mata. Seluruh ruangan tiba-tiba sunyi senyap. Aku tertegun. Seluruh harta diserahkan kepada anak bungsu, sedangkan tanggung jawab merawat dilimpahkan kepada anak sulung. Sebuah pengaturan yang terlalu sempurna, terlalu tak tahu malu, tapi aku sudah terlalu terbiasa dengan ketidakadilan ini. Selama 5 tahun ini, aku selalu menjadi pihak yang harus menanggung beban. Aku menarik napas dalam-dalam, berniat untuk diam saja agar rumah tetap damai. Tapi kemudian, sebuah kalimat meluncur begitu saja dari mulutku, kalimat yang sangat pelan, sangat santai, namun bagaikan lemparan api ke dalam tong mesiu. Oh, begitu juga boleh, Bu. Aku menatapnya, pura-pura polos. Tapi Bu, karena Ibu sudah memberikan seluruh harta kepada Dika dan Nabila,
Dan ibu juga sangat kasihan melihat mereka kesusahan. Bagaimana kalau ibu tinggal menetap saja dengan mereka berdua? Biar perawatannya lebih mudah. Dan mereka juga punya kesempatan untuk berbakti pada ibu. Kalau ibu tinggal di sini, nanti kalau mereka sudah sukses dan ingin membalas budi, mereka malah tidak punya kesempatan, kasihankan mereka. Begitu aku selesai bicara, suasana di meja makan terasa membeku. Senyum di bibir Ibu Tari lenyap seketika. Wajah adik iparku pucat pasi, namun orang yang bereaksi paling keras justru suamiku. Plak, plak, dua tamparan keras dan bertubi-tubi mendarat di wajahku dari Bima, begitu cepat dan kuat sampai aku tidak sempat bereaksi. Kepalaku berdengung, pipiku terasa panas terbakar. Aku terhuyung dan nyaris jatuh dari kursi. Perempuan kurang ajar. Bima menggeram, matanya merah padam, menunjuk tepat di depan wajahku. Berani kamu bicara begitu sama ibuku? Masih merasa jadi menantu di rumah ini? Hah? Ibuku bicara satu patah kata, kamu membantah 10 kata. Keluar, sana masuk dan minta maaf sama ibu. Aku duduk mematung, bukan karena sakit tapi karena syok. 5 tahun hidup bersama, tak pernah sekalipun ia membentakku, apalagi main tangan. Namun hari ini, hanya karena satu kalimat yang menyentuh hak ibu dan adiknya, ia tidak ragu memukul istrinya sendiri. Ibu Tari duduk di sana, sudut bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Semua pertahananku hancur berantakan. Aku tidak merasa sakit lagi. Yang kurasakan hanyalah kemarahan dan rasa jijik yang memuncak. Aku perlahan berdiri, menyeka darah yang merembes dari sudut bibirku. Aku tidak menatap Bima. Aku mengeluarkan ponsel dari sakuku. Kamu benar, ucapku dengan nada sedingin es. Harus ada yang keluar dari sini. Aku dengan tenang menekan sederet angka. Panggilan segera diangkat. Halo, pihak keamanan perumahan BSD. Saya Rania, pemilik villa nomor 28, Jalan Bunga Tanjung. Aku berbicara dengan artikulasi yang sangat jelas. Tanpa getaran sedikit pun, saat ini di rumah saya ada 2 orang yang membuat keributan, melakukan kekerasan, dan mengancam saya. Tolong segera kirim petugas ke sini dan usir mereka keluar. Aku menutup telepon dan menatap ibu dan anak itu yang kini terpaku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Biar kalian tahu, desisku tajam. Ini rumahku. Dan di dalam rumahku, tidak ada satupun orang yang berhak menyentuh sehelai rambutku, apalagi kalian berdua. Para pembaca yang budiman, sebuah pernikahan yang tampak sempurna telah berada di tepi jurang hanya karena sebuah makan malam. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan sekadar kisah konflik keluarga, melainkan perjalanan seorang wanita dalam merebut kembali harga dirinya. Peringatan bahwa kisah ini mungkin mengandung unsur dramatisasi untuk memberikan emosi yang nyata dan pelajaran mendalam tentang nilai diri. Apakah tindakan tegas sang istri adalah akhir dari segalanya, atau justru awal dari perang tanpa ampun? 5 tahun yang lalu, ketika aku dan Bima memutuskan untuk menikah, aku merasa seperti memiliki dunia. Dia adalah cinta pertamaku dan satu-satunya cintaku. Dia pria yang lembut, intelektual, dan selalu menatapku dengan penuh kasih. Di hari pernikahan kami, di depan keluarga besar, dia menggenggam tanganku, berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya untuk melindungi dan membahagiakanku. Aku mempercayai janji itu sepenuhnya. Saat itu, karirku mulai meroket. Jaringan spa yang kubangun dengan penuh dedikasi setelah lulus kuliah telah membuahkan hasil, memberiku penghasilan yang sangat menggiurkan. Dengan tabunganku, ditambah sebagian harta warisan dari orang tuaku, aku memutuskan untuk membeli villa di perumahan elit ini. Itu mimpiku, rumah luas dengan taman untuk menanam bunga, tempat yang damai untuk pulang setelah lelah bekerja. Aku membelinya murni dengan uangku sendiri sebulan sebelum kami resmi mendaftarkan pernikahan. Rumah itu adalah hasil kerja kerasku, kebanggaanku, dan aset pribadiku yang sah. Setelah menikah, Bima pindah bersamaku. Awalnya aku mengira itu akan menjadi sarang cinta kami berdua. Namun beberapa bulan kemudian, saat makan malam, Bima dengan ragu-ragu berkata, "Rania, ada yang ingin aku bicarakan." Ia menggenggam tanganku dengan wajah penuh rasa bersalah. Kesehatan ibu akhir-akhir ini memburuk. Bapak sudah meninggal sejak aku kecil. Ibu sendirian membesarkan kami.
Sekarang aku anak sulung, sudah berkeluarga, masa aku tega membiarkan ibu tinggal sendirian di rumah petak yang lembab dan tua di kampung? Aku merasa jadi anak durhaka. Mendengar itu, hatiku tersentuh. Aku seorang yatim piatu, jadi aku sangat memahami nilai keluarga. Aku juga menghormati Ibu Tari karena beliau telah membesarkan pria yang kucintai. Kalau begitu, bagaimana kalau setiap akhir pekan kita jenguk ibu, belikan vitamin dan makanan bergizi? Usulku. Bima menggeleng. Ia menatapku dengan memelas. Bukan begitu, Rania. Maksudku, bagaimana kalau kita bawa ibu tinggal di sini bersama kita? Rumah kita luas, kalau ada ibu pasti lebih ramai. Kamu kerja seharian. Kalau ada ibu di rumah, kamu gak kesepian. Ibuku orangnya baik, dia sangat menyukaimu, pasti tidak akan ada drama mertua dan menantu. Bagaimana menurutmu? Tawarannya terdengar masuk akal. Seorang anak yang berbakti ingin merawat ibunya, apa alasanku menolak? Apalagi bayangan tentang keluarga besar yang harmonis juga selalu kuidamkan. Aku pun mengangguk, setuju tanpa ragu. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah Ibu Tari pindah, Bima kembali mendatangiku dengan wajah memelas yang sama. Sayang, aku harus merepotkanmu lagi. Dika, adikku, mau menikah. Tapi mereka berdua gajinya pas-pasan, pekerjaannya belum stabil, belum punya uang untuk beli rumah. Ibu terus kepikiran, Dika hidup susah, sampai nggak bisa makan dan tidur. Kalau begitu, kita kasih mereka modal usaha? Tawaranku. Bukan itu maksudku, Bima melambaikan tangannya. Kata ibu, tadinya mereka mau tinggal di rumah kontrakan lama ibu. Tapi rumah itu sempit, sedangkan Nabila, calon istrinya, sedang hamil. Ibu kasihan sama cucunya, takut lingkungannya tidak bagus. Kata ibu, bagaimana kalau kita biarkan mereka tinggal di sini juga? Di lantai 3 masih ada 2 kamar besar yang kosong. Bagaimanapun mereka keluarga sendiri. Nanti, kalau Nabila melahirkan, kamu bisa bantu-bantu dia, kan bagus. Kali ini aku sedikit ragu. Membawa mertua tinggal bersama itu satu hal. Membawa seluruh keluarga suami itu hal yang sama sekali berbeda. Namun, melihat wajah Bima yang memohon, mendengarnya berbicara tentang ikatan persaudaraan dan keponakan yang akan lahir, hatiku kembali luluh. Aku berpikir, rumah kami memang luas, tambah beberapa orang tidak masalah. Aku akan sedikit berkorban agar suamiku bahagia dan keluarga harmonis, dan aku pun kembali mengangguk. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak menyadari bahwa kebaikan dan pengorbananku tidak dihargai. Mereka menganggapnya sebagai hak. Aku tidak tahu bahwa membuka pintu rumahku bukanlah menyambut keluarga, melainkan membawa masuk sekelompok serigala. Orang-orang yang perlahan-lahan mengisap darahku dan menganggap rumahku, jerih payahku, sebagai hutang yang harus kubayar karena beruntung bisa menikahi putra mereka. Fondasi ketidakadilan ini diletakkan oleh tanganku sendiri, karena anggukan kepalaku yang terlalu naif. Sejak seluruh keluarga suami pindah, vilaku tak lagi menjadi tempat yang damai. Rumah itu berubah menjadi hotel gratis, tempat di mana aku adalah pemiliknya, namun tidak memiliki otoritas apapun. Tempat di mana aku harus bekerja keras melayani tamu tak diundang yang merasa diri mereka adalah pusat tata surya. Hidupku langsung jungkir balik. Ibu Tari, yang di awal-awal masih menjaga sikap, dengan cepat menunjukkan sifat aslinya sebagai ratu. Ia tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah apapun, dari memasak, mencuci piring, hingga bersih-bersih. Semuanya dianggap sebagai tugasku, tugas menantu. Pagi-pagi aku harus bangun jam 5 untuk menyiapkan sarapan, dan setiap orang punya seleranya masing-masing. Ibu Tari harus makan bubur ayam yang masih panas. Bima ingin nasi goreng telur, sedangkan Dika dan istrinya mau nasi uduk. Aku pusing berputar-putar di dapur bak asisten rumah tangga. Selesai makan, mereka meninggalkan piring kotor begitu saja dan sibuk dengan urusan masing-masing. Ibu Tari pergi senam pagi atau bergosip dengan ibu-ibu perumahan. Dika dan Nabila berangkat kerja. Bima juga kerja. Tinggallah aku dengan tumpukan piring. Awalnya aku menyewa ART harian, tapi Ibu Tari tidak setuju. Katanya, rumah ini sudah punya menantu perempuan, buat apa buang-buang uang sewa pembantu? Mau ditertawakan tetangga?
Urusan rumah itu urusan perempuan. Kamu kan kalau di rumah santai-santai saja, bersihkan dong. Aku terpaku. Aku ini direktur utama jaringan spa dengan hampir 100 karyawan. Aku bekerja dari pagi sampai malam. Pekerjaanku sangat padat, tapi di matanya, aku hanyalah orang yang santai-santai saja. Aku sudah mencoba menjelaskan pada Bima, tapi dia hanya mengibaskan tangan. Udahlah sayang, maklumi saja ibu. Orang kampung memang pemikirannya begitu. Anggap saja olahraga biar sehat. Akhirnya aku memberhentikan ART itu. Setiap hari sepulang kerja, saat tubuhku sudah remuk redam, aku masih harus membersihkan hotelku ini. Tapi kelancangan mereka tidak berhenti di situ. Mereka mulai menganggapku sebagai ATM tanpa limit. Seluruh biaya hidup di rumah itu listrik, air, gas, belanja bulanan semua aku yang bayar. Gaji Bima, katanya, harus ditabung untuk keperluan besar. Gaji Dika dan istrinya, katanya, cuma cukup untuk bensin dan jajan. Nabila adalah yang paling keterlaluan. Dia punya kebiasaan gila belanja barang branded. Setiap beberapa minggu, dia akan merengek padaku. Mbak Rania, tas LV yang baru keluar bagus banget. Beliin dong, Mbak. Bahkan bos besar, udah biasa pakai barang mewah, beliin aku satu tas aja masa nggak bisa? Awalnya aku menolak secara halus. Kedua kalinya aku mengabaikannya. Tapi ketiga kalinya dia tidak memintanya padaku. Dia menangis pada Ibu Tari. Dan malamnya di meja makan, Ibu Tari mulai menyanyikan lagu andalannya. Rania, Nabila ini lagi hamil, ngidamnya kasihan loh. Dia cuman pengintas baru buat pamer ke teman-temannya biar hatinya senang. Masa kamu pelit banget sama dia, jadi kakak ipar kok perhitungan? Kalau hatinya senang, kan bagus buat cucumu juga nanti. Lalu Ibu Tari beralih ke Bima. Bima, lihat istrimu itu. Cuma tas satu aja buat adiknya nggak dikasih. Kakak macam apa kamu ini? Bima, seperti biasa, menoleh padaku dengan nada membujuk. Sudahlah sayang, belikan saja tasnya. Anggap saja hadiah karena dia mau ngasih aku keponakan. Kalau nggak dibelikan, nanti ibu sedih. Rumah jadi nggak enak. Pada akhirnya, aku yang harus mengalah. Aku terpaksa mengeluarkan puluhan juta untuk membelikannya tas itu demi kedamaian rumah. Dan ketika ada yang pertama, akan ada yang kedua, ketiga, dari tas, sepatu, set kosmetik mewah hingga liburan. Keserakahannya tidak berdasar. Dan yang mendukung keserakahan itu tak lain adalah suamiku dan ibu mertuaku. Dika juga tidak lebih baik. Dia pemalas dan manja, menganggap sudah sewajarnya kakak, dan kakak iparnya mensponsori hidupnya. Biaya sekolah anaknya, biaya bengkel, uang nongkrong sama teman-temannya, semua tinggal telepon aku. Setiap kali aku menunjukkan rasa tidak suka, Ibu Tari selalu membela putra bungsunya. Dika itu masih muda, belum punya pengalaman. Kamu kan kakaknya, punya uang lebih, bantu dia sedikit emangnya, kenapa? Kok wajahmu ditekuk begitu? Saudara itu harus saling membantu. Aku merasa terjebak dalam jaring laba-laba. Semakin aku meronta, semakin kuat jeratannya. Aku sudah sering berbicara serius dengan Bima, mengatakan bahwa kita tidak bisa terus seperti ini, bahwa setiap keluarga harus mandiri secara finansial. Tapi setiap kali, dia selalu menggunakan alasan klis untuk menutupinya. Keluarga itu nomor satu sayang. Uang itu cuma titipan. Jangan terlalu perhitungan. Nanti merusak hubungan saudara. Anggap saja, kamu cari uang lebih banyak buat sedekah ke keluarga. Itu pahala buat kamu loh, pahala. Pengorbanan dan uangku di mata suamiku hanyalah sekadar alat untuk menimbun pahala. Aku mulai menyadari, di keluarga ini, aku bukanlah seorang istri atau menantu. Aku hanyalah alat, mesin pencetak uang. Mereka membutuhkanku bukan karena cinta, melainkan karena butuh sumur uangku yang tak pernah kering. Tapi saat itu, aku masih mencintai Bima. Aku berharap suatu hari nanti dia akan berubah dan menyadari ketidakwajaran keluarganya. Aku tidak tahu bahwa diam dan kesabaranku hanya akan membuat mereka semakin menginjak-injakku, hingga pada suatu hari mereka tidak hanya menginginkan uangku, tetapi juga harga diri dan kehormatanku. Selama 5 tahun hidup di bawah satu atap, aku perlahan menyadari sebuah kebenaran yang menyakitkan. Suami yang sangat kucintai, Bima, sebenarnya hanyalah anak kecil bertubuh besar, pria pengecut yang tidak pernah benar-benar dewasa.
Ia selalu berlindung di balik bayang-bayang ibunya. Segala keputusan dalam hidupnya selalu diatur oleh Ibu Tari. Cintanya padaku mungkin nyata, tapi cinta itu tidak cukup besar untuk mengalahkan bakti buta yang ia miliki terhadap ibunya dan toleransi tak masuk akal yang ia berikan pada adiknya. Dia selalu berperan sebagai penengah, tapi timbangannya tidak pernah adil, selalu condong ke keluarganya. Setiap kali ada konflik antara aku dan mertua atau ipar, naskahnya selalu sama. Awalnya ia akan menarikku ke kamar, menutup pintu. Ia akan memelukku, mengelus rambutku, mengucapkan kata-kata manis. Sayang, aku tahu kamu capek. Aku sayang banget sama kamu. Setelah aku tenang, ia akan memulai pidato kebangsaannya. Tapi sayang, coba kamu pikir. Ibu sudah tua, bapak sudah meninggal lama. Ibu susah payah membesarkan kami. Pola pikir orang tua memang kadang kaku dan kuno. Kita ini anak, mengalah sedikit sama ibu kan gak apa-apa. Kamu punya 100 logika. Tetap kalah sama 1 ikatan batin. Kalau kamu terus ribut sama ibu, aku yang di tengah jadi serba salah. Jika aku bersikeras membahas siapa yang benar dan salah, ia akan beralih ke strategi kedua, menyerang harga diri dan kebesaran hatiku. Kamu itu direktur, berpendidikan, punya status sosial, buat apa meladeni ibu? Ibu orang kampung, pikirannya sederhana. Kamu kan yang punya rumah, yang punya uang, berbesar hatilah sedikit. Anggap saja kamu memberi contoh yang baik buat keluarga. Ia dengan cerdik memutarbalikkan kelancangan ibunya menjadi kesederhanaan orang tua dan mengubah penderitaanku menjadi kewajiban orang berpendidikan. Dan jika 2 strategi itu gagal, ia akan menggunakan jurus terakhir, ngambek dan menyalahkanku. Aku kerja seharian sudah capek, pulang ke rumah cuma pengen tenang, tapi kamu malah bikin semuanya berantakan. Cuma masalah sepele saja kamu gak bisa sabar. Kamu masih menganggapku suamimu gak sih? Kamu masih menghargai keluargaku gak? Begitulah, dari seorang korban, aku tiba-tiba menjadi pihak yang bersalah. Istri yang tidak tahu diri, menantu yang durhaka. Dan akhirnya, demi kedamaian rumah, demi melihat suamiku tersenyum, aku lagi-lagi yang harus mengalah dan meminta maaf, padahal aku tak melakukan kesalahan apapun. Aku ingat suatu kali Ibu Tari diam-diam mengambil kunci mobilku untuk pamer pada teman-temannya. Ia tidak punya SIM, tidak biasa bawa mobil matic, dan akhirnya menyerempet tembok hingga mobilku baret panjang. Saat aku pulang dan melihatnya, aku hanya berkata pelan, "Bu, lain kali kalau mau pergi, minta tolong sopirku saja. Ibu belum terbiasa bawa mobil ini, bahaya." Hanya karena kalimat itu, dia langsung meledak. Dia menuduhku pelit dan merendahkan mertua. Dia menangis mengadu pada Bima. Malam itu, aku harus mendengarkan ceramah Bima tentang bakti selama 2 jam. Ujung-ujungnya, aku yang harus minta maaf pada Ibu Tari. Dan esok harinya aku harus memberinya sejumlah uang agar dia bisa menenangkan diri bersama teman-temannya. Sama halnya dengan Nabila. Setelah melahirkan, dia menganggap sudah kewajibanku merawat anaknya. Dia menyerahkan bayinya padaku, lalu pergi ke salon, belanja, dan nongkrong di kafe seharian. Ketika aku kelelahan dan memberitahu Bima bahwa Nabila harusnya lebih banyak mengurus anak, dia hanya menepisnya. Nabila kan habis melahirkan, lagi stres, maklumi saja. Kamu kan budenya, bantu rawat keponakan sedikit masa nggak mau? Nanti dia pasti berterima kasih sama kamu. Berterima kasih? Selama 5 tahun, aku hanya menerima janji-janji terima kasih. Namun, kenyataannya hanyalah pemanfaatan yang semakin gila-gilaan. Aku akhirnya sadar. Di mata Bima, aku bukanlah pasangan hidup yang harus ia lindungi. Aku hanyalah alat baginya untuk menyempurnakan gelar anak berbakti. Ia menggunakan pengorbananku, uangku, dan kesabaranku untuk memuaskan ibu dan adiknya. Ia ingin memiliki segalanya. Istri yang hebat dan kaya agar ia bisa sombong di luar, serta keluarga yang tercukupi segala kebutuhannya agar ia menjadi anak sulung yang teladan. Ia membangun citra sempurnanya di atas penderitaanku. Kelemahan sikapnya bukan karena ia pria baik, itu adalah keegoisan yang disamarkan dengan sangat licik. Ia takut menyinggung ibunya, takut menghadapi konflik, sehingga memilih jalan paling mudah, membuang semua beban ke pundakku. 2 tamparan keras di meja makan malam itu bukanlah tindakan yang tak disengaja.
Itu adalah hasil ledakan dari sifat aslinya yang terpendam. Saat sang alat, yaitu diriku, berani melawan titah ibunya. Tapi dia salah. Alat juga punya batas toleransi. Dan ketika ia memutuskan untuk melawan, ia tak lagi menjadi benda mati. Setelah kalimat tegasku, seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Ibu Tari membeku, mulutnya yang siap menyemburkan sumpah serapah tiba-tiba terkunci. Ia menatapku dengan mata terbelalak, seolah tak percaya. Selama 5 tahun, ia terlalu terbiasa melihat menantu yang selalu menunduk patuh, tak pernah berani membantah. Perlawananku yang tiba-tiba ini benar-benar di luar dugaan. Nabila pucat pasi. Ia buru-buru menundukkan kepala, tak berani menatapku. Dika kebingungan, menatap ibunya, menatap kakaknya, lalu menatapku. Namun yang paling syok adalah Bima. Ia berdiri kaku, 2 tangannya yang baru saja menamparku masih menggantung di udara. Ia tidak percaya bahwa istri yang selalu menuruti kata-katanya bisa melakukan hal segila ini, memanggil security untuk mengusir suami dan mertuanya sendiri. Rania, kamu gila. Dialah yang pertama kali memecahkan keheningan, suaranya gemetar karena marah dan panik. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Aku tahu betul, jawabku sedingin es tanpa emosi. Aku meminta 2 orang yang baru saja melakukan kekerasan dan menghinaku untuk angkat kaki dari rumahku. Kamu kurang dengar? Rumahmu? Bima berteriak, kemarahannya menutupi akal sehatnya. Ini rumah kita. Aku suamimu, ini ibuku. Pakai hak apa kamu mengusir kami? Hak sebagai pemilik sah. Aku menyeringai pahit. Biar ku ingatkan, rumah ini dibeli dengan uangku atas namaku sebelum kita menikah. Secara hukum, kamu dan ibumu hanya numpang. Dan hari ini, pemilik rumah tidak sudi lagi menampung kalian. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi berkali-kali. 2 petugas keamanan perumahan bertubuh tegap sudah tiba. Mereka masuk, melihat suasana tegang di dalam, dan bertanya dengan profesional, "Selamat malam Ibu Rania, kami menerima panggilan Ibu. Ada kejadian apa di sini?" Aku menunjuk Bima dan Ibu Tari. 2 orang ini membuat keributan dan memukul saya. Tolong bawa mereka keluar dari rumah saya sekarang juga. Saya tidak mau melihat mereka lagi. Kurang ajar, Ibu Tari baru tersadar. Ia berteriak dan hendak menerjangku. Aku ini ibu mertuamu, menantu durhaka, biar ku hajar kamu. Namun kedua, petugas security dengan sigap menahannya. Bima juga berusaha merebut ponselku. Rania, hentikan, jangan bertindak terlalu jauh. Apa kata tetangga nanti? Tetangga? Aku menatap tepat ke matanya. Pandanganku kini hanya berisi rasa muak. Waktu kamu menamparku, apa kamu mikir tetangga? Waktu ibumu menghinaku, apa kalian mikir tetangga? Sekarang sudah terlambat. Aku menoleh ke petugas keamanan. Tolong jalankan tugas bapak-bapak. Kalau mereka tidak mau pergi sendiri, bapak berhak menggunakan paksaan. Melihat situasi yang memanas dan menyadari aku tidak main-main, kedua petugas mulai bertindak. Satu memegangi Ibu Tari, satu lagi menggiring Bima ke pintu. Lepaskan, kalian tahu siapa aku. Aku tuntut kalian karena masuk rumah orang sembarangan. Ibu Tari meronta-ronta dan memaki. Bima berusaha melawan, menoleh padaku dengan tatapan marah sekaligus memohon, Rania, kumohon beri aku waktu bicara. Kita bicara di dalam. Namun aku hanya menggeleng dingin. Pintu hatiku sudah tertutup rapat. Akhirnya, dengan ketegasanku dan profesionalisme petugas keamanan, ibu dan anak itu berhasil digiring keluar pagar. Dika dan Nabila yang melihat situasi tidak menguntungkan buru-buru mengemasi beberapa barang dan menyelinap pergi mengikuti mereka. Gerbang besi yang berat itu tertutup rapat, memisahkan 2 dunia. Di luar sana terdengar makian dan teriakan Ibu Tari, serta suara Bima yang menggedor-gedor gerbang. Tetangga di sekitar mulai keluar dan berbisik-bisik. Di dalam, aku berdiri sendirian di tengah villa yang luas dan dingin. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lelah dan hampa yang luar biasa. Aku berjalan ke jendela, menyibakkan tirai, menatap keluar. Di bawah lampu jalan yang kekuningan, aku melihat Bima berusaha menarik ibunya pergi, tetapi Ibu Tari menolak dan duduk di tanah sambil menangis meraung-raung. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Aku menutup tirai dan berbalik. Malam itu aku tidak bisa tidur.
Aku duduk sendirian dalam gelap, pipiku masih menyimpan bekas tamparan Bima. Ponsel di meja terus menyala oleh pesan dan panggilan masuk. Puluhan pesan makian dari Ibu Tari, menggunakan kata-kata paling kotor yang bisa dibayangkan. Puluhan pesan dari Bima, kadang mengancam, kamu akan menyesal, kadang memohon, sayang, aku salah, biarkan aku pulang. Aku tidak membacanya, apalagi membalasnya. Dinding diamku telah berdiri. Aku tahu ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari perang tanpa ampun. Dan dalam perang ini, aku tidak akan mundur lagi. Pagi harinya, aku bangun dengan sakit kepala yang luar biasa dan dada yang sesak. Semalaman aku nyaris tak terlelap. Suara dering telepon dan pesan yang terus masuk hingga subuh benar-benar menyiksa. Aku tahu, setelah diusir malam-malam, Bima dan ibunya pasti tidak akan tinggal diam. Dan tebakanku benar, serangan mereka datang lebih cepat dari perkiraanku. Serangan itu bukan lagi sekadar makian di telepon, melainkan serangan langsung yang menargetkan tempat yang mereka pikir paling membuatku rentan, karir, dan nama baikku. Sekitar pukul 9 pagi, ketika aku baru sampai di kantor untuk rapat penting dengan mitra bisnis, sekretarisku berlari masuk dengan wajah pucat. Bu Rania, gawat Bu, Ibu tolong lihat keluar. Aku mengerutkan kening. Firasatku buruk. Aku segera melangkah ke lobi utama gedung kantorku di kawasan SCBD. Pemandangan kacau menyambutku. Ibu Tari sedang duduk di lantai marmer lobi yang mengkilap, rambutnya berantakan, bajunya kusut. Ia menangis meraung-raung, memukuli lantai, dan meratap dengan dramatis. Ya Tuhan. Saudara-saudara, tolong lihat ini. Menantuku. Dia direktur besar, kaya raya, tapi durhaka. Dia tega mengusir mertuanya yang sudah tua ini malam-malam saat hujan. Apa dosaku? Aku cuma bicara sedikit. Tapi dia menginjak-injak harga diriku. Dia menyuruh satpam menyeretku. Pernahkah kalian lihat menantu sejahat ini? Di sebelahnya, Bima berdiri dengan wajah sedih dan hancur. Ia memakai kemeja kusut yang sama dengan semalam, dengan lingkaran hitam di matanya. Ia tidak bicara. Hanya sesekali memegang bahu ibunya, lalu mengusap air matanya sendiri. Mereka sedang memainkan drama ibu yang malang dan anak yang berbakti ditindas oleh menantu jahat dengan sangat sempurna. Banyak karyawanku dan juga tamu dari perusahaan lain di gedung itu yang berkerumun, menunjuk-nunjuk dan berbisik. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Bu Rania kelihatannya elegan. Masa sih memperlakukan mertuanya begitu? Nggak bisa nilai orang dari luarnya aja. Kaya tapi nggak punya adab ya, percuma. Kasihan banget ibunya, pasti stres banget sampai nekat begini. Kasakusuk dan tatapan menghakimi mulai diarahkan padaku. Aku tahu inilah tujuan mereka. Mereka ingin menghancurkan citraku, menggunakan tekanan sosial untuk merusak reputasiku dan menghancurkan perusahaanku. Mereka ingin mengubah statusku dari korban menjadi penjahat di mata publik. Kemarahan meledak di dadaku, tapi aku menarik napas dalam-dalam, menyuruh diriku sendiri untuk tetap tenang. Saat ini, jika aku ikut histeris atau berdebat dengan mereka, keadaan akan semakin buruk. Aku akan masuk ke dalam jebakan yang mereka buat. Aku memberi kode kepada kepala keamanan gedung, meminta mereka menjaga ketertiban tetapi tidak menyentuh ibu dan anak itu. Kemudian, aku berjalan perlahan mendekati kerumunan. Kehadiranku membuat semua orang terdiam. Melihatku keluar, Ibu Tari berteriak lebih keras. Itu dia. Menantu durhaka itu keluar. Berani kamu menampakkan wajahmu di depanku? Kamu masih manusia, ha? Aku tidak berbicara padanya. Aku menatap seluruh kerumunan yang penasaran, lalu meninggikan suaraku. Tidak terlalu keras, tapi tegas dan jelas. Cukup agar semua orang mendengarnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Rania, Direktur Perusahaan Spa di lantai 10. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena masalah keluarga saya telah mengganggu kenyamanan Anda semua. Apa yang baru saja dikatakan ibu mertua saya adalah cerita dari sudut pandangnya. Mengenai apa kebenarannya, saya percaya hukum dan hati nurani akan memberikan penilaian yang adil. Aku berhenti sejenak, suaraku tetap tenang luar biasa. Namun, ini adalah gedung perkantoran, tempat kerja profesional. Saya tidak bisa membiarkan urusan pribadi mengganggu lingkungan kerja di sini. Pak Security, panggilku lantang. Tolong bawa 2 orang ini keluar dari area lobi. Kalau mereka menolak,
silakan laporkan ke polsek terdekat atas tindakan mengganggu ketertiban umum. Setelah mengatakan itu, aku tidak melirik mereka sedetik pun. Aku berbalik dan berjalan lurus menuju lift, meninggalkan semua orang yang terkesima. Kudengar suara Ibu Tari yang masih memaki-maki di belakangku. Kudengar Bima memanggil namaku dengan nada frustrasi, tapi aku tidak menoleh. Aku tahu tindakanku mungkin dianggap berdarah dingin dan kejam oleh sebagian orang. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Perang ini bukan lagi soal benar atau salah di dalam rumah. Ini sudah menjadi perang mempertahankan kehormatan. Dan untuk melindungi kehormatan, kadang seseorang harus menjadi lebih keras dan kejam dari musuhnya. Tapi, apakah ketegasanku ini cukup untuk memadamkan api yang sengaja mereka nyalakan, atau justru menjadi bensin yang membuat mereka semakin gila? Setelah keributan yang gagal di kantorku, Bima dan ibunya sepertinya sadar bahwa berhadapan langsung denganku saat ini bukanlah langkah yang cerdas. Mereka mendadak diam. Tidak ada lagi teror telepon atau pesan, tidak ada lagi aksi meratap di tempat umum. Keheningan ini memberiku ruang untuk bernapas, tapi juga membuatku semakin waspada. Aku tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Mereka pasti sedang menyusun rencana baru, serangan dari arah yang tidak kuduga. Dan serangan itu pun datang, tapi bukan dalam bentuk cacian atau fitnah, melainkan dalam wujud duta perdamaian. Peran ini tidak lain dan tidak bukan dimainkan oleh Nabila, adik iparku yang bermulut manis. 2 hari setelah insiden di kantor, aku menerima telepon dari Nabila. Suaranya di seberang sana terdengar penuh penyesalan dan kepanikan. "Mbak Rania, ini Nabila. Mbak ada waktu luang nggak? Boleh kita ketemu sebentar? Ada hal penting banget yang mau aku bicarakan." "Kumohon Mbak." Sikap memelasnya membuatku sedikit penasaran. Tapi aku cukup pintar untuk tahu bahwa tidak ada makan siang gratis. Pasti ada udang di balik batu. Namun, aku memutuskan untuk menemuinya. Aku ingin melihat trik apa lagi yang akan dimainkan keluarganya. Kami janjian di sebuah kafe sepi yang tidak terlalu jauh dari kantorku. Nabila datang tepat waktu. Wajahnya terlihat kuyu, matanya bengkak seperti habis menangis parah. Ia memakai gaun sederhana, jauh berbeda dari gaya mewahnya yang biasa. Begitu melihatku, ia langsung berdiri dan menunduk. "Selamat siang, Mbak. Maaf, aku ganggu waktu, Mbak." Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya memberi isyarat agar ia duduk. Aku memesan teh chamomile, sedangkan ia hanya memesan air putih. Tanpa menungguku bertanya, Nabila memulai sandiwara. "Lihat Ranman." Nabila memulai senanlah. Ia terisak mengeluarkan tisu dan mengusap air matanya. "Mbak, aku tahu sekarang Mbak nggak akan percaya apapun yang aku katakan. Tapi aku benar-benar bingung harus bagaimana. Beberapa hari ini, suasana di rumah hancur banget, Mbak. Ibu memang salah. Aku tahu ibu sudah sangat keterlaluan sama Mbak. Mas Bima juga. Aku sudah berusaha menasihati mereka, tapi nggak ada yang mau dengar." Ia bercerita panjang lebar tentang betapa menderitanya ia terjebak di antara 2 kubu. Ia bilang ia selalu bersyukur padaku, menganggapku seperti kakak kandungnya sendiri. Ia melukiskan dirinya sebagai korban tak berdosa yang terseret dalam pertengkaran orang dewasa. Hari ini aku kesini, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca untuk mewakili ibu dan Mas Bima. "Aku minta maaf sekali lagi, Mbak. Aku tahu ibu itu temperamental, tapi sebenarnya hatinya nggak ada niat buruk kok. Ibu cuma terlalu sayang sama Mas Bima." "Mbak, apa Mbak bisa memaafkan ibu dan bawa mereka pulang lagi? Semenjak Mbak nggak ada, rumah jadi dingin, aku nggak sanggup lihatnya. Anakku juga tiap hari nanyain Bude Rania sama Eyang Putri di mana. Ia bahkan menggunakan anaknya sendiri sebagai alat untuk mencari simpati. Akting yang sempurna. Jika ini adalah aku seminggu yang lalu, mungkin hatiku akan luluh. Tapi sekarang, aku hanya merasa ini menggelikan." Aku menyesap tehku, lalu menjawab dengan tenang. "Terima kasih atas niat baikmu, Nabila. Tapi urusanku dan Bima sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku sudah memutuskan untuk bercerai." Mendengar kata bercerai, wajah Nabila seketika menyiratkan kepanikan, tapi ia buru-buru menutupinya. "Mbak, jangan gegabah begitu. Kalian kan suami istri. Kalau ada masalah diselesaikan pelan-pelan. Mas Bima itu masih cinta banget sama Mbak. Beberapa hari ini dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Cuma duduk ngelamun di teras manggil-manggil nama Mbak."
Ia terus mengarang cerita cinta yang tragis. Tapi kesabaranku sudah habis. Kalau kamu kesini cuma untuk bahas ini, aku rasa pertemuan kita sampai di sini saja. Tugasku di kantor masih banyak, aku berdiri, bersiap pergi. Tunggu Mbak. Nabila panik dan menahan tanganku. Aku, masih ada satu hal lagi. Ia melirik ke sekeliling lalu merendahkan suaranya. Mbak, apa Mbak ada niat buat jual villa di BSD itu? Ah, ini dia. Tujuan aslinya akhirnya keluar juga. Aku duduk kembali, melipat tangan di dada, dan menatap lurus ke matanya. Kenapa kamu tanya begitu? Ya, cuma tanya aja Mbak. Nabila tampak gugup. Aku pikir, kalau Mbak jadi cerai, Mbak tinggal sendirian di rumah sebesar itu, kan pasti kesepian. Gimana kalau dijual aja? Uangnya bisa Mbak pakai buat beli apartemen yang lebih kecil, sisanya kan banyak tuh buat investasi. Gini Mbak, aku punya teman agen properti. Dia bisa bantu jualin dengan harga tinggi loh. Lagi pula, ia ragu-ragu sejenak, kilat keserakahan di matanya tak bisa disembunyikan. Kalau Mbak jual rumah itu, apa Mbak bisa pinjamkan sedikit uangnya ke aku dan Mas Dika buat modal usaha? Anggap saja ini bantuan terakhir dari Mbak untuk kami. Kami akan berutang budi, seumur hidup aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hanya seringai dingin yang muncul di bibirku. Aku sudah paham semuanya. Mereka bukan cuma mau kembali ke rumah itu. Mereka punya rencana cadangan. Kalau rumah itu tidak bisa dikuasai, setidaknya mereka bisa memeras uang besar dari penjualannya. Dan Nabila, dengan perannya sebagai duta perdamaian yang menyedihkan, adalah pion yang dikirim untuk memata-matai dan menjalankan langkah pertama rencana itu. Terima kasih sarannya, ucapku datar. Akan aku pikirkan. Setelah itu, aku berdiri dan pergi tanpa keraguan, meninggalkan Nabila yang duduk di sana dengan wajah yang mencampurkan harapan dan kebingungan, tak mengerti apa arti senyumku tadi. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja masuk ke dalam perangkanku. Dan kali ini, aku tidak akan diam menunggu diserang. Setelah pertemuanku dengan Nabila, aku yakin 100% mereka tidak akan berhenti mengincar hartaku. Drama perdamaian gagal, jadi mereka tahu mulut manis tidak akan mempan. Dan benar dugaanku, tak lama kemudian mereka mengeluarkan kartu truf terakhir mereka. Trik paling kotor dan paling klasik, pura-pura sakit. 2 hari kemudian, larut malam setelah aku selesai bekerja dan sangat kelelahan, ponselku berdering. Nomor Bima. Aku sudah memblokir nomornya, tapi dia pasti pakai nomor lain. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Di seberang sana, bukan suara Bima yang terdengar, melainkan jeritan tangis Nabila yang histeris. Mbak Rania, Mbak ke rumah sakit sekarang Mbak. Ibu kritis. Ada apa? Tanyaku. Walau dalam hati aku sama sekali tak percaya, tetap ada sedikit rasa ganjil. Ibu tiba-tiba serangan jantung, kata dokter. Kata dokter ini, karena beberapa hari ini, ibu terlalu banyak pikiran dan sedih mikirin masalah kalian. Mas Bima lagi urus administrasi masuk RS. Mbak, tolong cepat ke sini. Dokter bilang, ibu mau ketemu Mbak untuk terakhir kalinya. Nabila menangis sesenggukan, nadanya begitu tragis seolah Ibu Tari benar-benar sedang sakaratul maut. Bertemu untuk terakhir kalinya. Skenario yang dibuat dengan sangat buruk. Tapi aku tahu, kalau aku tidak datang, mereka akan punya alasan baru untuk memviralkanku sebagai menantu tak berhati yang bahkan tak mau menjenguk mertuanya yang sedang meregang nyawa. Mereka mencoba menyudutkanku, menggunakan moral dan belas kasihan untuk memaksaku muncul. Baik, aku ke sana sekarang, jawabku singkat, lalu mematikan telepon. Tentu saja, aku tidak pergi sendirian. Aku menelepon pengacara Hendra. Aku jelaskan situasinya dengan singkat. Pak Hendra, tolong temani saya dan siapkan alat perekam. Kami tiba di rumah sakit. Bima sudah menunggu di depan ruang IGD. Wajahnya kusut, matanya merah. Dia memainkan peran sebagai anak berbakti yang hatinya hancur lebur dengan sangat baik. Begitu melihatku, ia langsung berlari dan menggenggam tanganku. Suaranya penuh dengan rasa sakit dan tuduhan. Rania, kamu datang juga. Lihat kan, ibu sampai begini gara-gara kamu. Kamu puas sekarang. Kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu, apa kamu bisa hidup tenang? Ia berusaha menimpakan semua rasa bersalah ke pundakku. Aku tidak mengatakan apa-apa,
hanya menepis tangannya dengan dingin. "Gimana kondisi ibu?" Dokter masih tangani. "Kritis banget, isaknya lagi." Kami duduk di ruang tunggu. Tak lama, seorang dokter keluar dari ruang IGD melepas maskernya dengan wajah tegang. "Keluarga Ibu Tari?" "Iya dok, saya anaknya." Bima langsung berdiri. "Gimana keadaan ibu saya dok?" "Pasien sudah melewati masa kritis untuk sementara. Tapi karena syok psikologis yang kuat ditambah riwayat jantung, kondisinya masih sangat lemah. Kami akan pindahkan pasien ke ruang perawatan intensif untuk observasi. Keluarga harap bersiap untuk kemungkinan terburuk," kata dokter itu lalu bergegas pergi. Aku melirik pengacara Hendra. Beliau mengangguk pelan. Semuanya sudah dalam perhitungan. Ibu Tari didorong keluar di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam rapat, tubuhnya dipenuhi kabel-kabel medis. Dia benar-benar terlihat seperti orang sakit parah. Bima dan Nabila buru-buru mengikuti dari samping sambil menangis terseduh-seduh. Aku dan pengacara Hendra mengikuti dari jarak jauh. Kami tiba di kamar perawatan VIP yang cukup mewah. Setelah perawat selesai mengurus segala sesuatunya dan keluar, tinggallah kami berempat di ruangan itu. Ibu Tari masih koma di ranjang. Bima menoleh padaku. Nadanya sudah melembut, berubah menjadi rintihan. "Rania, kamu lihat sendiri kan? Ibu sampai begini karena mikirin kebahagiaan kita. Aku mohon sama kamu, cabut gugatan cerai itu. Maafkan ibu." Datanglah ke dekat ranjangnya. Bisikkan satu kalimat saja. Bilang kalau kamu gak akan ninggalin aku, gak akan ninggalin keluarga ini. Mungkin kalau ibu dengar suaramu, ibu bisa bangun. Aku mohon Rania. Ia mencoba menggunakan kondisi ibunya untuk menekanku. Sandiwara yang sangat rapi. Tapi mereka salah orang. Aku bukan lagi Rania yang dulu. Aku tidak menjawab permintaannya. Aku berjalan tenang menuju parsel buah yang sengaja kubawa. Sebuah parsel berisi apel merah yang mengilap. Aku mengambil sebutir apel dan mulai mengupasnya perlahan. "Ibu sakit parah begini. Pasti nggak bisa makan apa-apa," ujarku dengan nada yang sangat datar. "Biar aku kupaskan apel ini, aku taruh di sini. Nanti kalau ibu bangun, wangi apel ini mungkin bisa bikin ibu merasa lebih enakan." Aku meletakkan piring kecil berisi apel yang sudah kukupas rapi di nakas samping ranjang. Tindakanku membuat Bima dan Nabila kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang aku lakukan. Mereka tidak tahu bahwa tersembunyi di dalam salah satu apel di piring itu ada alat perekam super kecil yang sudah dipasang sempurna. "Kurasa aku pamit pulang saja," ujarku. "Kehadiranku di sini mungkin malah bikin ibu tambah syok. Kalau ada apa-apa, hubungi pengacara saya." Setelah berkata begitu, aku dan pengacara Hendra berbalik dan pergi. Aku meninggalkan keluarga itu yang sedang sibuk bersandiwara, tanpa mereka sadari bahwa kini merekalah aktor utama dalam skenario lain. Skenario di mana setiap ucapan dan rencana licik mereka sedang direkam dengan sangat jernih. Para pembaca yang budiman, ketika manusia sudah dibutakan oleh keserakahan, mereka bisa mengabaikan segala moralitas, bahkan mempertaruhkan kesehatan anggota keluarganya sendiri demi mencapai tujuan. Tapi, mungkinkah kebohongan menutupi kebenaran selamanya? Saat kenyataan terbongkar, harga apa yang harus mereka bayar? Ini bukan cuma pelajaran dari cerita ini, tapi juga hukum tabur tuai dalam kehidupan. Aku pulang ke rumah, tapi pikiranku masih tertinggal di rumah sakit. Aku tidak mengkhawatirkan kesehatan Ibu Tari, karena aku tahu itu cuma akting. Yang kukhawatirkan adalah rencanaku. Apa mereka cukup bodoh untuk membongkar rencana mereka sendiri? Apa alat perekamnya berfungsi baik? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku, membuatku gelisah. Pengacara Hendra sudah menempatkan orangnya di rumah sakit untuk memantau situasi dan akan mengambil kembali alat perekam itu di saat yang paling tepat. Aku hanya bisa menunggu. Penantian itu berlangsung selama sehari semalam. Dalam kurun waktu itu, Bima terus-menerus menelepon dan mengirim pesan. Kadang dia mengabarkan kondisi ibunya memburuk. Kadang menyalahkanku sebagai istri tak punya hati. Kadang memohon agar aku datang melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Aku tidak merespon satupun pesannya. Aku tahu, semakin dia panik, semakin cepat mereka akan membuat kesalahan. Akhirnya, keesokan sorenya, pengacara Hendra menelepon. "Bu Rania, kita sudah dapat hasilnya. Silakan ke kantor saya sekarang." Jantungku berdegup kencang. Aku segera menyetir ke kantornya.
Beliau sudah menunggu, wajahnya menunjukkan ekspresi puas sekaligus serius. Tanpa banyak bicara, beliau mencolokkan alat perekam itu ke komputer dan memutar file audionya. Ruangan itu seketika hening, hanya terdengar suara-suara yang sangat kukenal dari speaker komputer. Rekaman itu dimulai dengan rintihan pelan Ibu Tari. Aduh, sakit kepalaku, pegal punggungku, tiduran terus begini nyiksa banget. Sabar sedikit lagi, Bu, suara Bima terdengar. Rania udah pergi, dia pasti ketakutan sekarang. Aku baru aja telepon dan nakut-nakutin dia lagi, pasti bentar lagi dia bakal nongol ke sini. Kalau dia datang, kalian harus akting yang jago. Suara Ibu Tari menyahut. Tak ada lagi nada lemah di sana, yang ada hanya suara melengking dan licik. Apalagi kamu, Nabila, kamu harus nangis yang dramatis. Pegang kakinya, mohon-mohon, bilang kalau aku umurnya udah gak lama lagi. Cuma pengen dimaafin sama menantuku. Bikin dia ngerasa bersalah dan berdosa. Lalu terdengar suara Nabila yang agak cemas. Tapi Bu, kita rawat inap di VIP gini kan mahal. Uangnya dari mana? Kamu ini mikirin apa sih? Bentak Ibu Tari. Keluar 1 juta sekarang, nanti kita peras dia 10 juta. Tenang aja, Ibu udah hitung semuanya. Kali ini dia bukan cuma harus minta maaf dan bawa kita pulang, tapi dia harus bayar ganti rugi imaterial ke Ibu. Ibu bakal bilang, Ibu trauma berat, butuh jalan-jalan ke luar negeri buat nenangin diri. Paling enggak, kita harus peras dia 3 atau 4 miliar. 3 atau 4 miliar? Aku mendengarnya dengan lutut lemas. Keserakahan mereka benar-benar tak punya batas. Mereka bukan cuma mau aku kembali jadi menantu penurut dan mesin ATM, tapi mau menjadikanku sapi perah yang diperas sampai tetes darah terakhir. Tapi gimana kalau dia nggak mau kasih uangnya? Tanya Bima. Nggak mau kasih. Ibu Tari tertawa sinis. Tawa yang mengerikan. Kalau dia nggak mau kasih, kita punya cara lain. Kita laporkan dia ke polisi dengan tuduhan penelantaran orang tua sampai masuk rumah sakit. Kita bayar wartawan gosip, kita viralkan di TikTok dan Instagram. Si Rania itu direktur, orang punya nama, dia paling takut nama baiknya hancur. Nanti, walau dia nggak sudi, dia bakal dengan sendirinya ngeluarin uang buat nutup mulut kita. Paham kamu? Rekaman itu berakhir dalam keheningan, tapi di kepalaku rasanya seperti ada badai yang meledak. Seluruh rencana mereka dari pura-pura sakit, akting, sampai pemerasan dan pencemaran nama baik telah terungkap dengan sangat telanjang. Mereka bukan cuma serakah. Mereka adalah manusia yang sudah kehilangan akal sehat dan nurani. Bu Rania, dengan rekaman ini, kita punya bukti yang sangat kuat untuk menuntut mereka atas pasal pencemaran nama baik dan percobaan pemerasan, penipuan, kata pengacara Hendra dengan tegas. Aku mengangguk, tapi ada perasaan lain yang muncul di dadaku. Aku tidak cuma mau menang di pengadilan, aku ingin mereka membayar harga yang jauh lebih mahal dari itu. Aku ingin mereka merasakan sendiri sensasi didorong ke tepi jurang, sensasi putus asa saat semua kebusukan mereka dibongkar habis-habisan. Aku ingin menutup tirai sandiwara ini dengan akhir yang sangat spektakuler. Aku menatap pengacara Hendra. Mataku memancarkan tekad yang dingin. Pak Hendra, saya punya rencana lain. Para pembaca yang budiman menyaksikan konspirasi telanjang dan keserakahan tanpa batas, siapapun pasti merasa murka. Namun, hidup kadang tidak hanya butuh hukuman hukum, melainkan pelajaran telak agar pihak yang jahat tunduk tanpa syarat. Ketika seorang wanita dilukai hingga batas maksimal, daya juangnya bisa menjadi sangat menakutkan. Mari kita lihat langkah pamungkas yang akan Rania mainkan. Setelah memegang kartu as, aku tidak buru-buru membukanya. Aku tahu, agar sebuah drama punya akhir yang memuaskan, aku butuh panggung yang besar dan penonton yang banyak. Aku tidak akan lagi sekadar bertahan. Aku akan menyerang. Tapi dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga, aku membalas pesan Bima. Singkat, namun berbobot. Aku tahu aku salah. Aku akan ke rumah sakit. Aku akan lakukan apapun yang ibu minta, asalkan ibu selamat. Mendapat pesan itu, Bima girang bukan main seperti dapat lotre. Ia langsung menelepon, nadanya terdengar menang. Aku tahu istriku itu orang baik. Cepat datang ke sini, sayang. Ibu nungguin kamu dari tadi. Aku akan datang, jawabku. Tapi aku nggak datang sendirian. Aku mengundang para sesepuh,
Paman dan Bibi dari keluarga besar kita berdua untuk jadi saksi permintaan maafku. Aku ingin semua orang melihat penyesalanku. Aku juga sudah siapkan uang tunai untuk bayar biaya rumah sakit dan vitamin untuk ibu. Aku bawa uangnya sekarang. Tawaranku benar-benar di luar ekspektasi Bima, tapi ini sangat menguntungkannya. Kalau ada kerabat yang jadi saksi, aku tidak akan bisa menjilat ludah sendiri. Kalau ada uang tunai di depan mata, tujuan mereka akan segera tercapai. Tanpa sedikit pun curiga, ia langsung setuju. Wah, kamu perhatian sekali sayang. Bagus, undang saja semua orang. Aku akan kasih tahu ibu sekarang. Maka, rapat keluarga dadakan pun digelar di ruang perawatan Ibu Tari. Aku sudah meminta orang tuaku untuk mengundang sesepuh dan kerabat paling dihormati dari kedua belah pihak. Aku juga mengajak seorang teman jurnalis yang hadir sebagai kenalan untuk merekam semuanya diam-diam. Sore itu, ruang perawatan VIP yang luas itu mendadak penuh sesak. Paman, Bibi, dan sesepuh duduk memenuhi sofa. Wajah mereka tampak serius. Keluarga Bima tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangannya. Ibu Tari masih berbaring di ranjang, tapi sudah didandani sedikit oleh Nabila agar terlihat pucat tapi bersemangat. Bima berdiri di sebelahnya, memasang pose suami dan anak berbakti yang memikul beban keluarga. Saat aku melangkah masuk, semua mata tertuju padaku. Aku berpakaian sangat sederhana, riasan wajahku buat sedikit pucat agar terlihat kelelahan, dan tanganku menenteng sebuah koper kecil. Aku berjalan ke tengah ruangan, menundukkan kepala memberi hormat kepada semua orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, paman, dan bibi, aku memulai. Suaraku sedikit bergetar. Hari ini saya mengundang semuanya ke sini. Pertama untuk menjenguk ibu, kedua agar saya bisa menyampaikan permintaan maaf saya yang paling tulus. Aku menoleh ke ranjang rumah sakit. Mata Ibu Tari berbinar penuh harap. Aku perlahan berlutut. Ibu, aku salah. Menantumu ini durhaka sampai membuat ibu kepikiran dan jatuh sakit. Aku mohon, maafkan aku, Bu. Aktingku sangat sempurna. Orang-orang di ruangan mulai berbisik-bisik, ada yang bersimpati, ada yang menyalahkanku. Mendapat momentum itu, Ibu Tari langsung mengambil alih. Ia mengangkat tangannya dengan lemah. Sudah nak, berdirilah. Ibu tidak menyalahkanmu. Asal kamu sadar kesalahanmu, itu sudah cukup. Aku berdiri, mengusap air mataku, lalu membuka koper kecil yang kubawa. Di dalamnya, tumpukan uang tunai pecahan 100.000 tersusun rapi. Ini uang 300 juta yang aku siapkan untuk biaya rumah sakit dan masa pemulihan ibu. Aku tahu, uang ini tidak bisa menebus kesalahanku. Tapi ini adalah bentuk ketulusanku. Melihat tumpukan uang itu, mata Ibu Tari dan Bima berbinar cerah. Mereka mengira aku sudah sepenuhnya takluk. Rania sudah punya niat baik begini. Sebaiknya dimaafkan saja. Tari, tegur paman tertua dari pihak Bima. Ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Keluarga harmonis itu yang paling penting. Melihat semua orang mendukungnya, Ibu Tari mulai memainkan babak terakhir. Ia memaksakan diri untuk duduk, menggenggam tanganku dengan mata berkaca-kaca. Nak, ibu tidak butuh uangmu. Ibu cuma mau kamu janji satu hal. Bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan pernah membantah ibu dan selalu menjadi menantu yang berbakti. Kalian berdua harus hidup bahagia, jangan pernah sebut-sebut kata cerai lagi. Kamu janjikan sama ibu? Dia ingin mengikatku dengan janji di depan seluruh keluarga besar. Aku menatap dalam-dalam ke matanya. Tiba-tiba, sebuah senyuman sedingin es mekar di bibirku. Maaf Bu, aku tidak bisa berjanji. Ruangan itu mendadak hening. Ibu Tari tertegun. Karena selanjutnya, aku berbicara dengan nada yang tidak lagi gemetar, melainkan sangat tajam dan tegas. Janji itu hanya untuk orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi untuk para pembohong dan perencana niat jahat, urusan mereka hanya dengan hukum. Setelah itu, aku tidak memedulikan Ibu Tari lagi. Aku berbalik menghadap smart TV besar yang menempel di dinding kamar perawatan. Dari dalam saku, aku mengeluarkan sebuah remote control. Bapak, Ibu, Paman, Bibi sekalian. Sebelum saya memberikan keputusan akhir, saya undang semuanya untuk menonton film pendek. Saya yakin drama ini akan sangat menarik. Aku menekan tombol play. Layar TV menyala. Dan seketika, suara Ibu Tari, Bima, dan Nabila menggema dengan sangat jernih di ruangan itu.
membongkar habis seluruh konspirasi pura-pura sakit dan rencana pemerasan mereka. Dramaku telah usai, dan kini drama mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Para pendengar dan pembaca yang budiman, kisah yang kita ikuti ini adalah perjalanan mencari keadilan dan harga diri. Perlu diingatkan bahwa beberapa detail dalam kisah ini mungkin didramatisasi untuk memberikan pengalaman hiburan yang menarik, serta menyampaikan pesan moral yang kuat. Ketika kata-kata kotor dan rencana keji keluarga Bima menggema dari TV, seluruh ruangan terasa membeku, saking heningnya sampai suara lalat terbang pun bisa terdengar. Paman, bibi, dan sesepuh yang beberapa menit lalu menasihatiku, kini duduk membatu. Ekspresi wajah mereka berubah dari kaget, terheran-heran, lalu menjadi murka yang luar biasa. Keluar 1 juta sekarang, nanti kita peras dia 10 juta. Paling nggak kita peras dia 3 atau 4 miliar. Kalau dia nggak kasih, kita laporkan dia ke polisi, kita bayar wartawan. Setiap kata dan kalimat yang keluar dari TV itu bagaikan palu godam yang menghantam topeng kemunafikan yang telah susah payah dibangun oleh keluarga Bima. Keluarga Bima adalah yang paling syok. Ibu Tari yang sedang memerankan pasien yang sekarat mendadak tersentak duduk tegak di atas ranjang. Matanya melotot menatap layar TV. Ia lupa bahwa ia sedang sakit parah. Wajahnya pucat seputih kertas, bibirnya gemetar tapi tak ada suara yang keluar. Bima mematung seperti patung batu, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia bergantian menatap layar TV dan menatapku, matanya dipenuhi horor dan ketidakpercayaan. Ia tak mengerti bagaimana pembicaraan paling rahasia dan rencana paling busuk kesanggut memalukan seperti ini, warga besar dengan cara yang sangat memalukan seperti ini. Adik iparku, Nabila, sudah jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya. Setelah rekaman itu selesai, ruangan itu masih diselimuti keheningan. Tapi itu adalah keheningan yang menakutkan, seperti ketenangan sebelum badai mengamuk. Yang memecah keheningan itu adalah paman tertua, sosok paling dihormati dalam keluarga besar Bima. Beliau berdiri dengan wajah merah padam karena murka. Ia berjalan menghampiri Ibu Tari dan menunjuk tepat di depan wajahnya. Suaranya bergetar karena marah. "Tari, apa kamu ini masih punya otak, hah? Apa yang kamu lakukan ini? Kamu sudah mengoleskan kotoran ke wajah seluruh keluarga besar ini. Rania memperlakukanmu dengan sangat baik, dan kamu tega memfitnahnya seperti ini? Apa kamu sudah tidak punya rasa malu sedikit pun?" Lalu paman tertua menoleh pada Bima. "Dan kamu itu suaminya, anak sulung. Bukannya mendidik istrimu dan menengahi masalah, kamu malah ikut-ikutan ibumu melakukan perbuatan biadab ini. Apa kamu masih pantas disebut laki-laki?" Dimaki habis-habisan oleh sesepuh keluarga di depan banyak orang, Ibu Tari sepertinya langsung kehilangan akal. Ia tidak menangis atau merengek lagi. Ia melompat dari ranjang, menerjang ke arahku, dan berteriak seperti binatang buas yang terluka. "Anak sialan, ini semua gara-gara kamu. Kamu menjebakku. Kubunuh kamu." Tapi sebelum ia bisa menyentuhku, pengacara Hendra dan beberapa sepupuku dengan sigap maju dan menahannya kuat-kuat. Bima baru tersadar dari syoknya. Ia tidak menyerangku, tapi malah berlutut di lantai, merangkak ke kaki paman tertua sambil menangis memohon. "Paman, tolong aku, Paman. Aku salah. Aku kilaf. Paman, tolong bilang ke Rania supaya mengampuniku kali ini. Aku nggak mau cerai, Paman." Adegan kacau, memalukan, dan menjijikkan itu terjadi tepat di depan mataku. Orang-orang yang beberapa saat lalu masih tersenyum sombong, kini ada yang menjadi gila, ada yang berlutut memohon. Aku tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam mengamati. Aku tidak merasa puas, tidak juga merasa kasihan. Aku hanya merasa sangat lelah dan muak. Drama ini sudah waktunya ditutup. Aku memberi isyarat kepada pengacaraku. Pengacara Hendra maju dan berbicara dengan lantang. "Bapak dan Ibu sekalian, mohon perhatiannya sebentar. Berdasarkan bukti yang baru saja diputar, klien saya, Ibu Rania, memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk melaporkan Ibu Tari dan Saudara Bima atas tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan percobaan pemerasan. Namun, karena klien saya masih memikirkan sisa-sisa itikat baik, mendengar ini, wajah Bima dan Ibu Tari memancarkan secercah harapan. Dengan satu syarat mutlak,
Lanjut pengacara Hendra dengan nada tajam, yaitu Saudara Bima harus menandatangani surat cerai yang sudah disiapkan oleh Ibu Rania saat ini juga. Dengan ketentuan, Saudara Bima keluar dari pernikahan ini tanpa sepeser pun harta gonogini. Sekaligus, seluruh keluarga Saudara Bima harus mengosongkan villa di BSD dalam waktu 1 kali 24 jam dan tidak boleh lagi mengganggu kehidupan Ibu Rania. Beliau meletakkan dokumen perceraian yang sudah kutandatangani di atas meja. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi Anda untuk menyelamatkan sisa harga diri Anda. Pilihannya ada di tangan Anda. Ultimatum telah dijatuhkan dengan jelas, tegas, dan tanpa ruang untuk tawar-menawar. Mereka harus memilih kehilangan segalanya dan masuk penjara atau kehilangan segalanya tapi tetap bebas. Dihadapkan pada ultimatum yang tidak bisa diganggu-gugat, keluarga Bima tidak punya jalan lain. Terpojok dan dihadapkan pada ancaman hukum pidana, keserakahan mereka pada akhirnya harus kalah oleh rasa takut. Paman tertua, setelah mendengar syarat dari pengacara, tanpa ragu membentak Bima, "Nunggu apa lagi kamu? Tanda tangani sekarang? Kamu mau seluruh keluargamu membusuk di penjara? Hah? Cepat!" Di bawah tekanan keluarga besar dan tatapan marah serta hinaan dari semua orang, Bima dengan tangan gemetar mengambil pulpen itu. Ia tak berani menatapku, hanya menunduk dalam, lalu menandatangani surat cerai itu. Tanda tangannya berantakan dan basah oleh air mata, memberikan titik akhir pada pernikahan 5 tahun kami. Ibu Tari yang sempat mengamuk kini duduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Ia tahu, sejak detik ini, ia telah kehilangan segalanya. Menantu kaya, villa mewah, dan bahkan masa depan putra bungsu kesayangannya yang kini suram. Malam itu juga, eksodus besar-besaran terjadi di vilaku. Di bawah pengawasan pengacara dan beberapa kerabatku, keluarga Bima mengemasi barang-barang mereka dalam diam yang sangat memalukan. Baju-baju branded dan tas mahal yang mereka beli dengan uangku, tidak aku minta kembali. Biarkan saja mereka membawanya, anggap sebagai sedekah terakhirku. Saat mereka sudah menaikkan semua barang ke mobil pickup dan bersiap pergi, Bima mendatangiku untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di depanku dengan wajah penuh penyesalan yang terlambat. "Rania, aku benar-benar minta maaf. Boleh aku tanya satu hal?" "Apa?" Tanyaku datar tanpa emosi. "Kenapa? Dari mana kamu tahu semua ini? Siapa yang membantumu?" Ia masih tidak percaya bahwa istri penurut sepertiku bisa melakukan hal semacam ini. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tersenyum. Senyum yang sangat lega. Tidak ada yang membantuku. Kamu dan ibumu sendirilah yang membantuku. Keserakahan kalian yang tak ada batasnya itulah yang membongkar topeng kalian sendiri. Ingat ini Bima, jangan pernah meremehkan seorang perempuan, apalagi saat kalian sudah menginjak-injak harga dirinya. Setelah mengatakannya, aku berbalik masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Aku meninggalkan Bima berdiri sendirian dengan jawaban yang mungkin tak akan pernah bisa ia pahami seumur hidupnya. Perang telah usai, tapi aku tahu dampaknya masih akan terasa. Apakah pengkhianatan ini akan meninggalkan bekas luka permanen di hatiku? Apakah setelah melepaskan beban ini, aku bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati? Kehidupan pasca perceraian, sebuah babak baru dalam hidupku, kini benar-benar dimulai. Setelah keluarga Bima pindah, villa besarku mendadak terasa luar biasa sunyi. Kesunyian ini awalnya membuatku merasa sedikit hampa. Selama 5 tahun, aku terlalu terbiasa dengan kebisingan, tawa, dan pertengkaran mereka. Namun, rasa hampa itu dengan cepat tergantikan oleh perasaan lega. Kedamaian yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Aku tidak perlu lagi bangun subuh untuk menyiapkan sarapan untuk satu keluarga besar. Aku tidak perlu lagi mendengar omelan dan suruhan mertuaku. Aku tidak perlu lagi melihat wajah cemberut adik iparku yang banyak menuntut. Dan yang terpenting, aku tidak perlu lagi menghadapi suami bermuka dua yang pengecut. Aku bebas. Bebas dalam arti yang sesungguhnya. Hal pertama yang kulakukan adalah memanggil kembali tim asisten rumah tangga yang dulu terpaksa ku berhentikan. Aku meminta mereka melakukan deep cleaning seluruh rumah, dari dalam hingga luar. Aku ingin mencuci bersih semua jejak dan energi negatif yang ditinggalkan keluarga Bima. Aku membuang semua barang yang pernah mereka pakai. Aku mengganti semua spray dan gorden.
Aku ingin mengubah rumah ini kembali menjadi milikku seutuhnya, ruang yang bersih dan segar. Setelah itu, aku mengambil cuti seminggu untuk benar-benar istirahat. Aku mematikan ponsel, tidak mengecek email, tidak memedulikan pekerjaan. Aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Aku pergi ke pasar swalayan sendiri, memasak makanan kesukaanku. Aku menghabiskan berjam-jam berendam di bathtub, membaca buku yang bagus, dan mendengarkan musik instrumen. Aku sedang belajar mencintai dan merawat diriku sendiri lagi, sesuatu yang kulupakan selama 5 tahun terakhir. Tapi aku tahu aku tidak bisa selamanya tenggelam dalam kesunyian ini. Aku masih punya perusahaan dan karir yang menungguku. Hari saat aku kembali ke kantor, semua karyawan menyambutku dengan tepuk tangan dan tatapan penuh kekaguman. Kisahku rupanya sudah menyebar kemana-mana. Mereka tidak lagi melihatku sebagai bos yang dingin dan jauh. Mereka melihatku sebagai perempuan tangguh, teladan akan kekuatan. Aku mengadakan rapat umum di perusahaan. Aku tidak membicarakan masalah pribadiku. Aku hanya membagikan rencana dan strategi pengembangan bisnis jaringan spa kami. Aku ingin semua orang melihat bahwa Rania telah kembali dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Energiku dan ketegasanku membawa napas baru bagi seluruh perusahaan. Namun, ada satu masalah yang harus kuhadapi, kerugian yang disebabkan Bima. Sebelum pergi, Bima yang sempat menjabat sebagai manajer operasional telah menandatangani beberapa kontrak yang merugikan perusahaan. Ia memberikan perlakuan khusus kepada beberapa pemasok yang merupakan kenalan keluarganya, membeli produk berkualitas rendah dengan harga tinggi. Aku harus menghabiskan cukup banyak waktu dan uang untuk membereskan masalah ini, memutus kontrak-kontrak tersebut, dan mencari mitra baru yang lebih kredibel. Itu adalah pelajaran mahal bagiku tentang betapa bahayanya mencampur adukan urusan pribadi dengan profesional. Di saat aku sedang sibuk menata ulang perusahaan, aku mendapat kabar tentang keluarga Bima dari seorang teman di kampung. Setelah diusir dari BSD, mereka tidak berani tinggal di Jakarta lagi karena terlalu malu. Mereka terpaksa pulang kampung. Namun, rumah warisan yang sertifikat hak miliknya Saem sudah dibalik nama oleh Ibu Tari untuk Dika. Ternyata bukanlah tempat yang damai. Nabila, adik iparku, setelah memegang kendali aset, berhenti memainkan peran sebagai menantu penurut. Ia mulai semena-mena dan terang-terangan meremehkan ibu mertuanya. Ibu Tari, yang biasa dilayani Mbak Ratu, kini harus hidup di bawah tekanan dan omelan menantunya. Siapa menabur angin, ia menuai badai. Ibu Tari akhirnya merasakan penderitaan yang pernah ia timpakan padaku. Mendengar kabar itu, aku sama sekali tidak merasa puas atau senang. Aku hanya melihat ironi dari takdir. Roda karma terkadang berputar lebih cepat dari yang kita duga. Tapi itu urusan mereka. Aku tidak mau peduli lagi. Hidupku ada di sini, sekarang. Dengan masa depan yang terbuka lebar, aku telah belajar untuk melepaskan masa lalu dan melangkah ringan ke depan. Waktu berlalu tanpa terasa, 6 bulan telah lewat sejak hari bersejarah di mana aku keluar dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan memegang akta cerai dengan hati seringan kapas. 6 bulan bukan waktu yang lama, tapi cukup bagiku untuk mengubur masa lalu yang penuh debu dan menyemai tunas baru, kehidupan baru yang jauh lebih cemerlang. Hidupku perlahan masuk ke dalam orbit yang sebelumnya tak berani kuimpikan. Sebuah rutinitas yang damai, sibuk, namun penuh makna. Aku bukan lagi Rania yang hanya tahu urusan dapur dan keluarga. Wanita yang kebahagiaan dan kesedihannya bergantung pada seorang pria. Kini, aku adalah Rania, seorang pengusaha wanita yang mandiri, independen, dan menemukan kebahagiaan dari karir serta nilai-nilai yang kuciptakan. Perusahaan kosmetik dan spaku bukannya hancur setelah insiden Bima, malah seperti mendapat nyawa baru. Aku memutuskan untuk melakukan restrukturisasi total. Aku tidak lagi mengikuti jalur produk massal biasa, tapi berfokus pada kekayaan alam Nusantara. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan berkeliling desa-desa di Jawa dan Bali, bekerja sama dengan petani lokal untuk mencari rempah dan herbal terbaik, mempelajari resep kecantikan rahasia para leluhur. Dan lahirlah lini produk perawatan kulit organik baru bernama Nusantara Ayu. Ini bukan sekadar produk, ini adalah cerita, sebuah dedikasi yang disarikan dari esensi terbaik tanah air. Nusantara Ayu menciptakan sensasi yang luar biasa.
Pelanggan menyukainya bukan hanya karena efektivitas dan bahan alaminya yang aman, tetapi juga karena cerita di baliknya, cerita tentang kebangkitan dan apresiasi terhadap kearifan lokal. Produk ini tidak hanya disambut hangat di dalam negeri, reputasinya meluas hingga ke luar negeri. Pesanan ekspor pertama ke Malaysia dan Singapura pun mulai berdatangan. Aku membuktikan kepada dunia, dan yang paling penting pada diriku sendiri, bahwa tanpa Bima, aku tidak hancur. Sebaliknya, aku bisa membawa karirku terbang lebih tinggi. Namun, kesuksesan bisnis bukanlah hal yang membuatku paling bahagia. Aku sadar bahwa nilai seseorang tidak hanya dilihat dari angka-angka di laporan keuangan. Aku tak mau lagi hanya menjadi bos yang duduk di belakang meja mengamati grafik keuntungan. Aku ingin menggunakan ceritaku, kegagalanku, untuk menyalakan api semangat bagi orang lain. Aku mulai rutin mengadakan seminar gratis dan workshop tentang women empowerment dan entrepreneurship. Aku membagikan pengalaman untuk menginspirasi perempuan muda yang punya mimpi tapi masih takut melangkah. Aku ingin mereka tahu bahwa perempuan bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan sukses dengan bakat serta otaknya sendiri. Melihat kilat harapan di mata para gadis muda itu membuat hidupku terasa benar-benar bermakna. Suatu sore di akhir musim hujan, udara Jakarta terasa sedikit sejuk. Saat aku sedang bersiap pulang dari kantor setelah seharian bekerja, sekretarisku masuk dengan wajah ragu. "Bu Rania, ada tamu yang ingin bertemu Ibu. Tapi beliau tidak punya jadwal janji." "Siapa?" tanyaku sambil membereskan dokumen. "Katanya kenalan lama, Bu." "Namanya Nabila." Nama itu membuat tanganku terhenti sejenak. Nabila, mantan adik iparku, sudah 6 bulan aku tidak mendengar kabarnya. Kenapa dia kesini? Aku agak terkejut, ada perasaan campur aduk di hatiku, tapi aku mengangguk, suruh dia masuk. Orang yang melangkah masuk ke ruanganku adalah seorang wanita bertubuh kurus, mengenakan pakaian sederhana yang agak lusuh. Wajahnya terasa familiar, tapi butuh beberapa detik bagiku untuk menyamakan sosok kuyu ini dengan adik ipar sosialita yang dulu hobi menuntut barang branded. Itu benar-benar Nabila, tapi Nabila hari ini sudah sangat berbeda. Ia sangat kurus dan pucat. Kulitnya yang dulu putih mulus kini kusam karena beban hidup, matanya yang dulu genit dan sombong kini cekung, dihiasi lingkaran hitam kelelahan dan kepasrahan yang menyedihkan. Sikap angkuhnya lenyap, digantikan rasa takut dan canggung. Mbak Rania." Suaranya terdengar, bukan lagi nada melengking dan dibuat-buat seperti dulu, melainkan gemetar dan penuh permohonan. "Ada keperluan apa?" tanyaku. Nada bicaraku tidak dingin, tapi juga tidak ramah. Sekadar menjaga jarak profesional. Aku menunjuk kursi di depanku, tapi Nabila tidak berani duduk. Ia tetap berdiri di depan meja kerjaku, meremas-remas kedua tangannya yang kurus, menunduk tak berani menatap mataku. "Aku kesini mau minta tolong satu hal sama Mbak." Ia ragu-ragu. "Aku tahu aku gak punya hak, aku gak pantas, tapi aku benar-benar gak punya jalan keluar lagi." Setelah mengatakan itu, ia mendadak menangis. Air mata mengalir deras di pipinya yang tirus. Ia menceritakan kehidupannya setelah kami bercerai. Sebuah cerita yang jujur membuat hatiku ikut miris. Suaminya, Dika, ternyata masih membawa tabiat lamanya. Setelah tidak ada lagi ATM berjalan sepertiku yang bisa diperas, sifat malas dan parasit Dika semakin parah. Ia mulai gila judi online dan slot. Uang tabungan yang diberikan Ibu Tari dihabiskan di meja judi hanya dalam beberapa bulan. Yang lebih mengerikan, Dika menggadaikan SHM rumah warisan di kampung satu-satunya aset yang tersisa kepada rentenir untuk modal judi dan foya-foya. Ibu Tari, setelah kehilangan segalanya uang, harga diri, dan harapan pada anak bungsunya jatuh sakit parah. Syok berat membuatnya terkena stroke ringan, dan kini ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, membutuhkan bantuan untuk segala aktivitasnya. Hidup Nabila sekarang seperti neraka dunia. Ia harus merawat ibu mertuanya yang sakit sendirian, membesarkan anaknya yang baru berusia 3 tahun, dan menghadapi tagihan utang gila-gilaan ulah suaminya. Para debt collector terus-menerus datang ke rumah mengancamnya. "Aku gak berani minta Mbak memaafkan kesalahanku dulu." Nabila terisak hebat. "Aku cuma mohon. Apa Mbak bisa kasih aku pekerjaan? Jadi cleaning service atau tukang sapu di spa Mbak juga gak apa-apa. Aku gak minta gaji besar. Aku butuh uang buat beli obat ibu, buat beli susu anakku.
Mas Dika, dia kabur berbulan-bulan tanpa kabar, ninggalin utang. Aku benar-benar buntu, Mbak. Aku duduk diam menatap perempuan yang menangis histeris di depanku. Perasaanku kalut. Apa aku harus mengasihaninya? Apa aku harus melupakan semua hinaan dan kelakuannya di masa lalu? Dia pernah bersama keluarganya menganggapku seperti orang bodoh, ladang emas yang bisa terus digali. Tapi melihat kondisinya sekarang, melihat air mata keputusasaan seorang ibu yang memikirkan anaknya dan istri yang ditelantarkan suami, hatiku tidak bisa sepenuhnya mengeras. Dia memang salah, sangat salah, tapi mungkin dia juga hanyalah korban. Korban dari ibu yang terlalu memanjakan anak laki-lakinya, dari kelakuan suaminya, dan dari kebodohan materialistisnya sendiri. Dia telah memilih jalan yang salah dan kini ia membayar harga yang sangat mahal. Aku terdiam cukup lama, membuat Nabila semakin ketakutan. Akhirnya aku menghela napas panjang. "Kamu pulanglah," kataku. Nabila mendongak dengan cepat, matanya yang sembab membelalak putus asa. Ia mengira aku menolaknya. Tapi aku melanjutkan. "Besok datanglah ke cabang spa di Kemang. Temui manajer di sana, namanya Mbak Sari. Aku akan telepon dia nanti." Nabila membeku, matanya tak percaya. Mbak mau nerima aku? Benaran, Mbak? Aku tidak melakukan ini demi kamu," potongku, nada suaraku tetap serius. "Aku hanya memberimu kesempatan untuk mencari nafkah halal demi merawat anakmu yang tak berdosa. Apakah kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini atau tidak? Itu tergantung kerja kerasmu sendiri. Tapi, kuperingatkan, di perusahaanku tidak ada tempat untuk orang malas atau pembohong. Kalau kamu buat kesalahan, sekecil apapun, kamu akan langsung dipecat. Mengerti?" Iya, Mbak, aku mengerti. Terima kasih, Mbak. Aku akan berutang budi seumur hidupku." Nabila membungkuk berkali-kali. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini adalah air mata rasa syukur dan harapan. Ia mundur keluar dari ruanganku dengan langkah yang terlihat sedikit lebih ringan. Melihat punggungnya yang kurus menghilang di balik pintu, aku menghela napas. Aku tidak tahu apakah keputusanku ini benar atau salah. Aku bukan orang suci yang bisa dengan mudah memaafkan orang yang menyakitiku. Tapi mungkin balas dendam yang paling mematikan bukanlah menyudutkan musuh hingga mati, melainkan menunjukkan kepada mereka bahwa tanpa mereka kita bisa hidup sangat baik dan bahkan bisa mengulurkan tangan memberi mereka jalan keluar. Lagi pula, anaknya yang masih kecil itu tidak punya salah apa-apa. Kehidupanku setelah itu mengalir dengan tenang, seperti sungai yang mengalir lembut setelah melewati jeram yang berbatu. Bisnisku semakin maju. Yayasan sosial yang kubangun dari keuntungan Nusantara Ayu berhasil membantu banyak perempuan yang kurang beruntung. Dan yang paling penting, aku menemukan kedamaian sejati di hatiku. Aku tidak lagi dihantui oleh dendam masa lalu, tidak lagi terikat oleh orang-orang yang pernah menjadi mimpi burukku. Adapun Nabila, ia menepati janjinya. Ia bekerja sangat keras sebagai staf kebersihan di spa. Rajinnya sampai membuat semua orang takyub. Tak ada lagi sisa-sisa kesombongan nyonya muda yang manja. Ia membersihkan toilet, mengepel lantai, hingga mencuci handuk-handuk tanpa pernah mengeluh. Pulang kerja, ia bergegas kembali ke kontrakannya yang sempit untuk merawat mertua dan anaknya. Terkadang Mbak Sari bercerita padaku, karyawan lain di spa merasa kasihan padanya dan sering memberinya makanan atau baju bekas untuk anaknya. Mereka juga sering melihat Nabila makan bekal seadanya sambil mengerjakan sambilan memasang kancing baju demi mendapat uang tambahan. Rupanya badai kehidupan telah mengajarinya pelajaran berharga tentang nilai uang, kerja keras, dan tanggung jawab. Melihat perubahannya, aku merasa sedikit lega. Suatu sore, di musim hujan, saat aku sedang berjalan-jalan sendirian di taman dekat rumah mencari ketenangan setelah seminggu bekerja keras, mataku menangkap sosok yang familiar. Aku tak sengaja melihat Bima. Ia sedang duduk sendirian di bangku taman di bawah pohon, penampilannya luar biasa mengenaskan. Pakaian yang ia kenakan sudah usang dan kebesaran, rambutnya acak-acakan, jambangnya dibiarkan tumbuh tak terawat. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung dan kosong. Di sebelahnya ada botol minuman keras yang isinya tinggal setengah. Ia terlihat tak ubahnya seperti tunawisma. Bima yang elegan dan klimis seperti saat masih menjadi manajer dulu sudah hilang tak berbekas, menyisakan cangkang kosong dari sebuah kegagalan. Melihatku, ia tersentak,
Panik seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Ia buru-buru menyembunyikan botol miras itu ke belakang punggungnya, wajahnya memancarkan rasa malu yang tak tertahankan. Aku tidak berniat berhenti atau menyapanya. Masa lalu adalah masa lalu. Aku berniat melewatinya seperti orang asing, seperti dua garis sejajar yang tak akan pernah bersinggungan lagi. Namun, ia memanggilku dengan suara yang sangat parau dan lemah. "Rania." Aku menghentikan langkahku, tapi tidak menoleh. Aku tidak ingin melihat wajah menyedihkan itu. Aku minta maaf, ucapnya, suaranya parau penuh penderitaan. Aku tahu sekarang ngomong apapun gak ada gunanya. Tapi aku benar-benar menyesal, Rania. Aku sudah kehilangan segalanya. Kehilangan kamu, pekerjaan, keluarga, kehormatanku. Aku menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Ia mulai menangis. Tangisan terseduh-seduh dari seorang pria dewasa yang hidupnya hancur lebur. Seandainya dulu aku nggak cuma nurut sama ibu, seandainya aku bisa menghargai kamu, menghargai apa yang kita punya, tapi semuanya udah terlambat. Aku tetap diam. Apa yang harus kukatakan sekarang? Menghiburnya atau memakinya? Semuanya sudah tak ada artinya. Penyesalannya yang terlambat tak akan bisa menghapus bekas luka yang ia torehkan. Hiduplah dengan baik. Akhirnya aku hanya mengucapkan satu kalimat singkat, lalu aku melangkah pergi, langkah yang sangat mantap, tanpa menoleh sekalipun. Aku mendengar ia memanggil namaku dengan lemah dari belakang, tapi langkahku tak berhenti. Hubungan kami, tepat pada detik ini, telah benar-benar ditutup dengan titik yang sempurna. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kebencian, yang ada hanya dua orang asing yang berjalan di dua jalur kehidupan yang sama sekali berbeda. Berdasarkan kabar burung yang kudengar dari kenalan lama, setelah tak punya apa-apa, Bima pergi merantau dan tak ada yang tahu kemana ia pergi atau apa pekerjaannya. Ada yang bilang dia jadi kuli angkut di Pelabuhan Tanjung Priok, ada yang bilang dia ikut kajian agama di pesantren terpencil. Tapi semua itu hanya desas-desus. Ibu Tari, setelah berjuang melawan penyakitnya dalam kamar kontrakan yang lembab, akhirnya meninggal dunia dalam kesepian dan penyesalan. Di hari pemakamannya, hanya Nabila dan anaknya yang hadir mengurus jenazahnya ala kadarnya. Sebuah keluarga yang tadinya sombong, penuh tipu daya dan perhitungan, akhirnya hancur dalam tragedi, berpencar ke jalannya masing-masing. Kehidupanku setelah itu adalah rangkaian hari-hari yang damai dan kesuksesan yang terus mengalir. Aku belum berniat menikah lagi. Cinta bagiku saat ini bukanlah prioritas utama. Luka di hati telah sembuh, meski bekasnya masih ada. Aku menemukan kegembiraan dalam pekerjaan, dalam melihat perusahaanku tumbuh besar, dan dalam melihat yayasanku membantu semakin banyak perempuan. Aku menemukan kebahagiaan dari melihat benih yang kutanam kini tumbuh berbunga dan berbuah. Di suatu akhir pekan yang cerah, aku memutuskan untuk mengadakan pesta kebun kecil di vilaku. Tamu undanganku bukanlah mitra bisnis kaya atau tokoh masyarakat terpandang. Tamu undanganku adalah perempuan-perempuan yang pernah dibantu oleh yayasanku, karyawan yang mendampingiku di masa sulit, Mbak Sari, Nabila, dan gadis-gadis muda yang pernah kuinsipirasi. Kami makan bersama, mengobrol, dan berbagi cerita hidup. Tidak ada sekat status sosial atau kekayaan, yang ada hanya empati, berbagi, dan kasih sayang yang tulus. Melihat senyum cerah dan mata penuh harapan mereka, hatiku dipenuhi kehangatan dan rasa puas. Aku berdiri dan mengangkat gelas wainku. "Mari bersulang," kataku. Suaraku mengudara dengan jernih dan hangat. Bukan untuk merayakan kesuksesanku sendiri, tapi untuk merayakan ketangguhan kita semua sebagai perempuan. Hidup mungkin akan memberikan kita ujian yang keras, mungkin melempar kita ke dasar lumpur, tapi selama kita tidak menyerah, selama kita mencintai dan menghargai diri kita sendiri, kita pasti akan menemukan cahaya, menemukan jalan kita masing-masing. Semua orang bersorak dan mengangkat gelas. Sinar matahari sore keemasan menyinari taman, menerangi wajah-wajah yang berseri bahagia. Di momen itu, aku menyadari bahwa aku tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, aku mendapat sangat banyak.
Aku mendapat pelajaran tak ternilai tentang sifat manusia dan menemukan kekuatan tersembunyi dalam diriku. Dan yang terpenting, aku memiliki keluarga yang lebih besar. Keluarga yang terbentuk dari empati, berbagi, dan cinta yang tulus. Aku tersenyum, senyum yang benar-benar damai dan bahagia. Badai telah benar-benar berlalu, dan sehabis hujan, langitku kembali biru dan lebih cerah dari sebelumnya. Catatan dan refleksi penulis, para pendengar dan pembaca yang budiman, perjalanan penuh badai Rania akhirnya ditutup dengan akhir yang mungkin membuat kita semua merasa lega. Tapi, di balik plot yang dramatis, di balik rasa puas ketika kejahatan menerima hukumannya, kisah ini menyisakan pelajaran mendalam tentang kehidupan, pernikahan, dan nilai diri seorang manusia. Ini bukan sekadar kisah individu, melainkan cerminan dari sudut-sudut gelap dalam dinamika keluarga yang mungkin masih banyak dialami perempuan di luar sana dalam diam. Pelajaran pertama, dan mungkin yang paling mahal, adalah tentang batas pengorbanan dan kebaikan. Sejak zaman dahulu, budaya kita selalu menjunjung tinggi pengorbanan perempuan, terutama dalam perannya sebagai istri dan menantu. Kita diajari bahwa mengalah untuk menang, harus pandai ambil hati mertua, dan menempatkan kepentingan keluarga suami di atas segalanya. Pengorbanan itu memang mulia, tapi ia hanya bernilai jika diberikan pada tempat yang tepat untuk orang-orang yang tahu cara menghargai. Kisah Rania adalah bukti nyata bahwa ketika kebaikan dan pengorbanan salah tempat, ia tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, ia menjadi lahan subur bagi keserakahan dan keegoisan. Sikap Rania yang terus mengalah tidak dianggap sebagai kebesaran hati, melainkan kelemahan. Dukungan finansialnya tidak dianggap sebagai bantuan, melainkan kewajiban. Kebaikan tanpa batas adalah bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, belajarlah untuk berkata tidak bila perlu. Buatlah batasan yang jelas. Kebaikanmu adalah hadiah, jangan berikan pada mereka yang tidak tahu cara menghargainya. Pelajaran kedua adalah kekuatan kemandirian, terutama kemandirian finansial. Inilah pelampung penyelamat. Baju besi paling kokoh bagi perempuan di zaman modern. Coba bayangkan, jika Rania bukan pengusaha sukses, tidak punya aset, tidak punya karir yang mapan, bagaimana akhir dari kisahnya? Mungkin ia harus menelan pil pahit penghinaan, atau jika bercerai pun ia harus keluar dengan tangan kosong dan menanggung malu. Kemandirian finansial memberinya hak untuk bersuara, memberinya keberanian untuk melawan, dan memberinya kemampuan untuk membangun kembali hidupnya. Uang bukanlah segalanya, tapi ia memberimu kebebasan dan hak untuk memilih. Karena itu, siapapun dirimu, dimanapun kondisimu, selalu usahakan untuk memiliki kemandirian finansial. Jangan pernah menyerah pada karirmu, jangan berhenti belajar dan mengembangkan diri. Karena saat kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri, tak ada badai yang bisa meruntuhkanmu. Pelajaran penting lainnya adalah pentingnya memilih pasangan hidup. Cinta terkadang membuat buta, membuat kita hanya melihat yang indah dan mengabaikan lampu merah. Suami Rania, Bima, awalnya terlihat seperti pria ideal, tapi sifat pengecut, keegoisan yang tersembunyi, dan bakti buta pada keluarganya ditutupi dengan sangat rapi. Ingatlah, saat memilih pasangan, jangan hanya melihat kata manis atau penampilan luarnya. Lihatlah bagaimana ia memperlakukan orang di sekitarnya, bagaimana ia menyelesaikan masalah, dan yang terpenting, lihatlah prinsip serta ketegasannya. Laki-laki yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membiarkanmu berjuang sendirian melawan keluarganya. Ia akan menjadi jembatan dan pelindung, bukan tembok penghalang. Jika pernikahan dibangun di atas dasar saling menghormati, itu akan bahagia. Tapi jika dibangun di atas pemanfaatan, cepat atau lambat pasti akan runtuh. Terakhir, kisah Rania adalah lagu tentang kebangkitan. Hidup tidak selalu bertabur bunga. Akan ada saat kita jatuh, dikhianati, dan merasa dunia kiamat. Tapi yang terpenting bukan seberapa sakit kita jatuh, melainkan bagaimana kita bangkit. Rania bisa saja tenggelam dalam dendam, tapi ia memilih mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ia memaafkan bukan karena ia lemah, melainkan karena jiwanya sudah damai. Terkadang, melepaskan bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan terbesar untuk diri kita sendiri. Sejujurnya, saat menulis kisah ini, hal yang paling membuat saya merenung bukan adegan dramatisnya, melainkan keheningan.
Keheningan seorang suami saat melihat istrinya didorong ke tepi jurang, itulah tikaman yang paling mematikan. Pengabaian dalam sebuah hubungan kadang jauh lebih kejam daripada kekerasan fisik atau makian. Ia pelan-pelan mengikis cinta dan membunuh kepercayaan. Kita mudah mengenali orang jahat, tapi sulit mengenali orang yang tampaknya baik tapi pengecut. Bagi saya, saat Rania memutuskan memanggil satpam malam itu bukanlah tindakan kejam. Itu adalah jeritan harga diri yang sudah terlalu lama ditekan. Sebagai perempuan, kadang kita harus belajar menjadi sedikit egois di mata keluarga suami untuk melindungi hal-hal baik dalam diri kita. Kebahagiaan bukanlah sedekah, melainkan hak yang harus kita perjuangkan dan jaga. Saya berharap setiap dari kita setelah membaca kisah ini bisa lebih mencintai diri sendiri. Karena hanya ketika kamu menghargai dirimu sendiri, kamu akan menemukan orang-orang yang juga menghargaimu. Hidup ini singkat, jangan buang waktumu untuk orang-orang dan hubungan yang tidak pantas.